Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di part kali ini kita akan menentukan ukuran kristal dan rata-ratanya dari hasil analisis XRD menggunakan persamaan scalar. Nah, di sini juga kita akan mendapatkan hasil perhitungan dari kristalinitas. Uh, nah, ini adalah persamaannya yang bisa teman-teman lihat. Kita akan melakukan olah datanya itu di aplikasi Excel dan Origin. Jadi di sini di mana D itu adalah ukuran kristal dalam 1 nanometer, terus K-nya itu ada konstanta scalarnya yaitu 0,9, lalu lambdanya ini panjang gelombang sinar X-nya ini 1,5406 nanometer. Untuk betanya ini adalah lebar puncak pada setengah tinggi, ini tuh nanti FWHM-nya dalam radian, terus konstantanya ini adalah sudut break atau posisi puncaknya setengah dari 2 theta atau 1 theta dalam radiannya. Terus nanti kita juga ini tuh kita bisa mencari total kristalinitas, yaitu nanti kita dari aplikasi Originnya kita bisa mendapatkan total area dan peak areanya. Nah, nanti itu dihitung dan akan mendapatkan hasil kristalinitasnya. Mungkin langsung aja kita buka aplikasi Originnya. Nah, pada kali ini kita menggunakan sampel yang kedua. Nah, tapi sebelumnya kalau misalkan mau ke aplikasi Origin ini, kita harus memastikan sampelnya itu tipenya itu exe file. Nah, di sini kita cari yang sampel 2-nya. Nah, ini sampel 2-nya yang exe file, kita drag aja. Kita oke. Finish. Ini kita import, kita silang aja. Nah, ini kita delete aja yang ini. Nah, kita plotkan. Terus kita analyze dan kita smooth terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau udah merah seperti ini, tandanya sudah berhasil di smooth. Kita analysis lagi. Kita ke big and bezel line dan multiple peak fit, open dialog. Ini oke. Nah, supaya lebih gampang untuk mengpick manualnya, di sini kita perbesar dulu aja. Nice. Oke. Di sini kita pick yang bisa terlihat ya di sini. Udah dapat 7, terus kita open fit-nya. Kita ke message, terus fit until converge-nya. Nah, kita bisa di sini dapat di COD pangkat 2-nya tuh 0,71. Nah, seharusnya tuh hasil yang baiknya itu yaitu lebih dari 0,98, tapi karena ini picknya secara manual dan kita dapatnya segini, dirasa kurang bagus gitu ya, jadi sebisa mungkin dioptimalisasikan untuk lebih dari 0,98. Cuman ini udah. Terus kita ke done aja. Kita oke. Nah, nanti dapat data, kita ke bawah. Nah, di sini kita dapat nilai XC sama nilai FHM-nya. Kita salin, terus kita pindahkan ke Excel. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih teliti buat ngepick satu-satunya, buat ngepick manualnya. Sebenarnya di Origin tuh bisa nge-select datanya tuh, select picknya tuh secara otomatis, tapi takutnya kalau misalkan otomatis itu ada beberapa pick yang tidak terdeteksi gitu, jadi lebih baik secara manual. Tapi kalau misalkan manual, kita juga harus lebih teliti gitu untuk ngetitik-titikinnya sudah sesuai sudah pas pada titik paling maksnya tuh atau belum. Nah, ini kita dapat data XC sama FHM-nya. Terus di sini kita bisa mencari ukuran kristalnya pakai rumus ini. Di sini kita sama dengan tutup karena di sini konstantanya tuh 0,9. Terus kita kalikan dengan 1,5406. Terus ditutup, terus kita bagi dengan radians.
FWHM nya yang data ini, terus kurang tutup lagi, terus dikali cos yang XC nya, karena dalam terus kita dibagi dua. Kenapa dua theta? Karena di sini rumusnya tuh dia pakai 1 theta aja, dan di sini kan dalam 2 theta kan, terus kita inginnya tuh 1 theta, jadi kita bagi dua, terus di enter. Nah, kita dapat dah segini. Terus ini kita ratakan pakai rumus average. Didapat 197, sekian. Terus di sini kita akan cari kristalinitasnya, kita cari dulu areanya. Nah, ini kita simpan dulu aja. Nah, di sini kita akan menentukan kristalinitas. Yang pertama kita drag dulu datanya, kita ulang dari awal gitu. Nah, kita seperti biasa kita plotkan, kita smooth. Oke, kita perbesar, kita ke analyze, terus kita ke pick analyzer. Nah, ini kita pilih manual, terus integrate picks, terus nah ininya kita taruh di 30, kita next aja, kita enable auto find nya, di next. Nah, ininya kita ini tuh emang agak sulit ya, karena terlalu padat gitu. Jadi kita perkiraan aja untuk menentukan si areanya. Nah, ini ya didapat. Nanti tuh di sini tuh akan muncul nah areanya. Kita di sini kopas aja. Terus kita taruh sini. Kita kasih keterangan ini area yang didapatnya. Oke, habis itu kita auto sum aja. Nah, ini kita dapat jumlahnya, dan di sini kita pick area. Terus di sini adalah persen kristalinitas. Di sini untuk mendapatkan pick areanya, kita tuh harus kayak tadi juga, tapi kita cuman pakai data area yang puncak paling tinggi. Jadi caranya itu kita kesini lagi, terus kita ke analyze. Ini kita hapus dulu aja. Terus kita analyze, terus ke pick and baseline, open dialog. Sama caranya kayak yang tadi ya, di next aja. Terus tadi ini kan di 30 harus konsisten, sorry ya. Nah, ininya tuh kita di head, kita ini puncaknya ini karena dia yang paling tinggi, terus di down, terus udah
kita finish aja. Nah, kita dapat areanya di Ctrl C terus. Nah, untuk mendapatkan perserahan kristalinitasnya kita pakai rumus yang ini. Caranya itu di total area yang ini kita bagi dengan peak areanya dikalikan dengan 100. Nah, didapat hasilnya 112%. 112, sekian. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pengukuran penentuan rata-rata ukuran kristal, dan juga di sini ada total kristalinitasnya menggunakan software Origin dan Excel. Jadi didapat rata-rata ukuran kristal itu segini, terus persen kristalinitas itu segini. Mungkin untuk pengukuran pengukuran kristal ini dapat juga dilakukan secara otomatis di aplikasi lainnya atau aplikasi HighScore contohnya, itu bisa secara otomatis dan di sini kami memakai perbandingan aplikasi dari Origin dan HighScore. Jadi bisa dibandingkan hasilnya, sebenarnya ada plus minusnya aplikasi Origin dan HighScore itu. Nah, jadi perbandingannya, jadi sebenarnya teman-teman bisa gunain HighScore atau Origin ataupun Excel, itu terserah teman-teman mau pakai yang mana. Tapi kalau misalkan punya valid intensitas 2 theta dan ingin teman-teman latih secara manual, pakai Origin juga cukup, asal fitting peaknya itu benar, dan FWHM yang tadi tuh diambil dengan teliti. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman lebih pilih software yang hasilnya akurat dan efisien dan puncaknya tuh banyak gitu ya, apalagi kan yang tadi sampel 2 tadi kan bisa dilihat cukup banyak ya ini tuh puncaknya tuh. Jadi kalau misalkan pakai Origin mungkin agak pusing gitu ya kalau misalkan secara manual. Nah, teman-teman bisa gunain pakai software HighScore kalau misalkan ingin hasilnya cepat dan kalau misalkan ingin hasilnya akurat dan efisien. Nah, HighScore itu lebih akurat dan juga direkomendasikan untuk penentuan ukuran kristalit. Nah, itu plus minusnya dari aplikasinya. Mungkin itu saya. Tapi kalau misalkan kalian pengen nandain puncaknya secara manual gitu ya, kalian bisa pakai aplikasi Origin dan dapat hasil data dari sampel 2-nya itu seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan menggunakan aplikasi Origin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.